Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi teman-teman. Kita akan bertanya-tanya sejenak dengan seorang ilmuwan dari tanah Aceh yang jauh-jauh hadir di tengah-tengah kita. Beliau juga sebenarnya sahabat lama, sahabat ketika saya berkuliah di Budi Luhur. Kita pernah berjumpa di sana. Assalamualaikum, Bung Zikrul. Waalaikumsalam, Bung Ari. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Ari. Oke, ini jauh-jauh di Aceh ya. Tapi sebelum kita bertanya-tanya jawab, saya mau memperlihatkan dulu biografi singkat tentang sahabat saya ini. Namanya adalah Zikrul Khalid. Beliau adalah magister teknik, tempat tanggal lahir di Padang Tiji. Nanti kita tanya tuh Padang Tiji itu apa gitu kan. Tanggal 3 Oktober 85. Alamatnya di PD Aceh. Ini PD ini wilayah yang cukup apa ya? Cukup menyeramkan ketika proses dom dulu. Sekarang mungkin tidak ya. Lalu pendidikannya itu S1 Teknik Elektro, S2 Teknik Kimia. Lalu aktivitasnya beliau adalah sebagai dosen di Universitas Jabal Gofur, Sikli, PD Aceh. Tapi yang saya dengar beliau juga bikin sebuah gerakan-gerakan saintis di PD sana. Dan kita akan mengeksplor itu nanti. Lalu kata-kata mutiaranya, mari berkarya dan berjaya. Berkarya dan berjaya. Oke. Apa kabar, Krul? Alhamdulillah sehat, Bang Hari. Tahun berapa ya lulus dari Budi Luhur ya? Tahun 2010, Bang. 2010? Ya. Oke, berarti sudah hampir 10 tahun ya kita tidak bertemu ya? Ya. Atau lebih mungkin, karena kan ketika menjelang lulus juga saya tidak jarang berhubungan, karena kita ketemu di Senat Mahasiswa ya, atau di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, betul. Atau zamannya Tommy ya, bukan Tommy Soeharto teman-teman, ini Tommy Alexander, teman kami yang ada di dulu, beliau jadi presiden BEM. Oke, Krul. Pertanyaan dari teman-teman adalah kenapa Zikrul kembali ke Aceh? Karena biasanya kalau orang itu sudah lulus dari kampus di Jakarta, mereka akan fight di Jakarta, gitu kan? Fight di Jakarta dan luar biasa di Jakarta, gitu kan? Tapi Zikrul ini kembali ke Aceh, bahasanya membangun Aceh. Kenapa? Coba bisa dijelaskan. Ya, awalnya saya dulu waktu Zikrul aktif di organisasi mahasiswa, kita bareng Mbak Ari dan kawan-kawan lainnya, ya Zikrul bisa merasakan ada sedikit perbedaan antara perkembangan di Aceh dengan perkembangan di Jakarta. Jadi awalnya memang ada motivasi itu pada saat aktif sama sekali di organisasi mahasiswa. Tapi pada saat tahun 2004 kan jadi tsunami di Aceh. Jadi pada tahun 2004 itu misalnya itu yang membuat Zikrul mungkin dari tahun 2004 itu sudah punya tekad yang baru untuk bisa membangun Aceh. Cuma pada saat itu kemampuan Zikrul kan masih terbatas dikarenakan ya masih sebagai status mahasiswa dan juga masih dalam proses studi waktu itu. Cuma dalam kondisi situasi saat itu tsunami, ya Zikrul ini memegang posisi ya sebagai aktivis, sebagai organisasi untuk sama-sama tergerak misalnya untuk membantu Aceh. Itu permulaan saya Zikrul sudah mulai tertanam untuk bagaimana caranya selesai kuliah nanti Zikrul harus pulang ke Aceh ya. Itu tekad pertama. Mungkin seperti itu awalnya baru. Tsunami itu tahun 2006 ya kalau nggak salah ya? Oh ya maaf Ari, kesalahan ya 2006 betul. Iya. Berarti pada saat Zikrul sudah di Jakarta berarti 2 tahun. Iya. Itu Krul, kalau ini flashback sedikit, tapi tidak bermaksud apa-apa. Bagaimana keadaan Aceh ketika Zikrul kuliah itu? Itu sudah apa ya? Sudah
cooling down atau masih menghangat gitu ketika di Krul kuliah loh? Ketika di Krul kuliah, kalau situasi Aceh waktu itu masih panas kan, karena kan waktu itu memang 2 kali darurat kan. Iya. Tahun 2003 itu darurat DM 1, terus tahun 2004 itu DM 2. Nah, sebenarnya 2004 salah bang, 2004, saya salah berarti. Karena kan 2014 saya tinggal di Krul itu tsunami setahun setelah di Krul di Jakarta. Iya. Sebenarnya setahun, jadi tanggal 26 Desember. Iya, karena ketika peristiwa tsunami juga karena almarhum ayah saya kan orang Tapak Tuan. Tapi kami punya beberapa sanak famili di Melabuh saat itu. Kami juga datang ke Melabuh untuk evakuasi. Tapi tidak terlalu lama karena saya tidak terlalu kuat untuk berlama-lama di sana. Jadi akhirnya di Krul setelah kuliah lalu memutuskan untuk pulang ke Aceh untuk membangun Aceh gitu ya. Itu gimana Krul prosesnya? Pasti tidak mudah, toh? Gimana awalnya, kan? Ya, awalnya bagaimana? Awalnya memang pasti pulang ke Aceh, kita justru harus beradaptasi dengan keadaan di Aceh yang memang pasca damai. Saya banyak, saya kan aktivis Aceh memang terlibat juga dalam pembangunan Aceh waktu itu. Dan justru yang waktu itu memang masih saya bilang baru pulang ke Aceh dan belum punya banyak jaringan, belum banyak kenal orang di Aceh. Jadi mau tidak mau harus ikut orang dulu gitu. Ikut orang, ya di organisasi mahasiswa yang ada di mahasiswa kepemudaan yang ada di Aceh. Terus misalnya justru waktu itu juga sambil aktif di organisasi tersebut itu juga melanjutkan kuliah, melanjutkan ke bidang S2 waktu itu. Jadi sambil juga mengajar waktu itu, karena itu dapat kesempatan untuk mengajar di Banda Aceh. Waktu pertama mengajar itu di Ubudiah, Universitas Ubudiah Indonesia di Banda Aceh. Itu lah. Ini juga yang saya ingin tanyakan. S1 teknik elektro, lalu S2 kenapa teknik kimia? Gitu. Karena kan kalau kita ingin berhikmat dalam perguruan tinggi kan biasanya kan orang bahasanya itu linearitas gitu ya. Tapi akhirnya pas saya dengar, saya kan juga dengan di Krul ini sering-sering saya ngintip Facebook di Krul gitu kan, bagaimana di Krul bergelut dengan Acehnya, bergelut dengan ide-ide besar di Krul yang membangun Aceh, lalu juga di Krul ikut ini dan ikut itu, dan akhirnya di Krul juga sekarang sedang mengembangkan sebuah bukan kursus belajar ya, tapi sebuah pencerdasan melalui dunia IT. Jadi kan elektro, kimia, lalu IT gitu kan. Itu bagaimana prosesnya tuh? Ya, kalau prosesnya sebenarnya kan kalau S1 kan memang di Krul backgroundnya di teknik elektro. Waktu itu ngambil konsentrasi kan teknik kontrol. PLC ya berarti ya? Ya, PLC betul. Jadi pas pulang ke Aceh, saya di awal-awal pulang ke Aceh itu sempat di Krul magang. Jadi magang di PT Arun NGL yang ada di Lusmaweng, yang bergerak di bidang migas. Jadi pada situ sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan magang. Itu karena memang waktu itu tidak ada kesempatan untuk bekerja di situ di migas. Akhirnya itu beralih profesi waktu itu tahun 2011 di bulan September di akhir tahun 2011 itu dapat kesempatan atau dapat pekerjaan di kampus sebagai dosen di Universitas Ubudiah Banda Aceh. Nah, pada saat mengajar itu di jurusan yang diterima itu teknik informatika. Malah justru mengajar di teknik informatika. Iya betul. Tapi itu
Itu sudah lulus S2 berarti? Belum, itu belum lulus S2, masih S1. Okay. Masih S1. Nah, pada saat Zikro diterima menjadi kemudian kan waktu itu sudah memang ada wacana dosen tidak boleh lagi ya, tidak dibolehkan mengajar S1. Itu memang dosen itu harus melanjutkan studinya. Nah, waktu itu Zikro memang kalau misalnya balik lagi ke Jakarta, otomatis Zikro harus meninggalkan profesi sebagai dosen. Jadi karena ada kawan yang mengajak untuk kita lanjut ke teknik ini aja, jadi dia dosen elektro di Politeknik yang terkenal waktu itu di Jakarta di Binus. Jadi diajak ke teknik kimia, alasannya di teknik kimia itu ada yang berhubungan dengan elektro juga. Jadi nggak hanya semuanya itu berhubungan dengan teknik kimia, dan tidak unsur-unsur kimia itu nggak ada katanya. Ada bagian-bagian fisikanya. Ya udah akhirnya juga tertarik masuk ke teknik kimia tahun 2011. Cuma di tahun 2012 di Indonesia dibuka teknik elektro. Jadi Zikronya mau daftar ke teknik elektro tapi daftar konversi. Saya kan masuk di Indonesia 2011. Misalnya jangan sampai harus ngulang dari awal. Sempat ke teknik elektro misalnya untuk konversi ke teknik elektro dari pihak jurusan teknik elektro, saya tidak bisa, tidak boleh, harus mulai dari awal. Karena sudah terlanjur di situ sudah tahun, ya udah akhirnya pesannya udah lanjut aja. Kayak di S2 itu Zikro nggak linear dengan S1. Cuma di skripsi dan juga di tesis Zikro mengambil judul yang memang harus sesuai dengan S1. Apa judulnya? Judulnya apa, Bro? Judulnya lebih ke analisis itu. Jadi analisis FTR. Berarti tetap pakai teknologi kontrol juga ya? Ya, tetap teknologi kontrol. Oke. Lalu ke IT? Ke IT, jadi sebenarnya waktu itu sempat ngajar-ngajar bagian-bagian perangkat lunak sama perangkat keras di India. Tapi sempat waktu itu juga di pambilan ngajar di India. Di tahun 2013 Zikro sempat mengajar juga di Universitas Serami Mekah di Banda Aceh. Cuma mata kuliah yang Zikro ambil itu lebih mendasar ke teknik elektro, misalnya seperti elektronika, mikroprosesor. Jadi lebih banyak ke perangkat kerasnya atau hardware-nya. Begitu juga dengan di Universitas Singapura, mata kuliah yang Zikro ajarkan juga ke perangkat keras seperti elektronika dan mikroprosesor. Tapi yang saya salut itu di usia belum ya, kalau 385 berarti masih 35-an ya. 35. Tapi sudah intent dan peduli sama membangun daerahnya itu kan keren. Itu lalu Zikro bikin tempat belajar atau studi. Saya cukup pernah dengar juga pernah bikin sebuah study club masalah saintis ya gitu ya. Karya ilmiah buat teman-teman SMA dan juga mahasiswa, betul tidak? Ya betul. Nah itu bagaimana? Kalau awal ceritanya sebenarnya itu dari kawan-kawan waktu itu. Jadi kawan-kawan misalnya satu angkatan di magister teknik kimia. Jadi sepakat misalnya kita coba sambil kuliah gimana kalau kita bisa bangun sebuah lembaga, sebuah komunitas riset yang khusus bidang saintek. Waktu itu sebenarnya bukan LP2STM yang muncul di gagasan awal. Awalnya kawan-kawan misalnya mendirikan sebuah komunitas namanya Research and Engineering and Development. Cuma waktu itu ketuanya bukan Zikro itu, penggagasnya yang kedua Zikro hanya bagian dari mereka. Tapi selama 2 tahun nggak aktif, jadi nggak aktif lembaga itu. Akhirnya Zikro punya inisiatif mengajak kawan-kawan yang dulu dalam satu komunitas tersebut
untuk mendirikan sebuah lembaga baru namanya LP2STM, yaitu lembaga penelitian dan pengembangan sekawan teknokrat mandiri. Jadi sama kawan-kawan merintis lembaga tersebut. Nah, waktu itu yang meletakkan fondasi atau ide dasarnya itu Zikrul. Dengan konsep tetap yang sama, saintek, hanya saja ada perubahan pergerakan di LP2STM. Jadi kami lebih mengarah ke gerakan riset Aceh. Jadi targetnya ke sekolah sama ke kampus, Bang. Hasilnya bagaimana? Nah, Hasilnya bagaimana? Tanggapan dari sekolah dan juga dari kampus dengan gerakan itu? kalau tanggapannya sih bagus nih tanggapan dari sekolah. Misalnya malah mereka pihak sekolah untuk jangka panjangnya melakukan proses MOU gitu, atau kontrak kerjasama antara lembaga dengan pihak sekolah. Begitu juga dengan kampus juga setiap fakultas, ada beberapa fakultas di Aceh, baik di perguruan tinggi negeri sama di swasta, melakukan proses kerjasama juga untuk jangka waktu yang minimal 5 tahun mulai. Berarti sekarang masih berjalan, Bang? Insya Allah masih berjalan. Cuma sekarang ada restruktural yang berubah. Kalau dulu pertama-tama Zikrul sebagai pendiri, sekaligus Zikrul sebagai ketua waktu itu selama 5 tahun. Cuma tahun kedua ini kan masuk tahun kedua. Tahun kedua dimulai tahun 2019 kemarin, kami membuat formasi baru. Jadi untuk ketua Lemdisteknya sekarang saya megang. Saya tidak doktor di USU, Bang, di jurusan teknik kimia. Kalau saya, kalau saya sekarang megang di media digital. Media digital. Oke, itu bidang IT-nya yang Zikrul ajarkan, yang saya juga lihat beberapa flyernya di Facebook itu apa saja bidangnya? Mungkin di sini juga Zikrul bisa sekalian berpromosi, biar nanti kan kalau misalnya bicara digital kita kan tidak bicara tentang jarak dan waktu ya, karena pada hari ini juga kita membuktikan bahwa saya ada di Tangerang, Zikrul ada di PD, kita kan bisa berkomunikasi. Artinya kalau kita bicara digital, bicara PJJ, pendidikan jarak jauh itu kan bisa terlaksana. Mungkin Zikrul bisa mempromosikan produk Zikrul di sini, silakan. Jadi waktu saya aktif di LP2STM, saya berpikir kalau LP2STM itu kan lingkupnya saintek, misalnya semuanya ada di situ. Cuma kalau mengkhususkan bidang IT, berpikirnya harus ada satu lembaga, satu lagi memang konsen di bidang IT, khususnya di media digital misalnya. Jadi tahun 2020 kita berinisiatif membangun sebuah komunitas IT yang berfokus di PD Raya, PD dan PD Jaya. Jadi beri nama Collab Android. Collab Android. Ya, Collab Android. Dan itu berarti tempat ruang kerja bersama ataupun tempat berkreasi bagi komunitas IT yang ada di PD dan PD Jaya. Dan Android itu sebenarnya penggabungan dari Arduino dan Android. Karena Zikrul harus ada perangkat yang memang yang menghubungkan perangkat internet dengan perangkat lainnya. Nah, itu baru di awal-awal. Oke. Sebagai closing statement dari Zikrul, apa nih pesan-pesan Zikrul bagi teman-teman anak muda yang sekarang juga mungkin hari ini gara-gara PSBB, gara-gara satu dan lain hal merasa skupnya terbatasi ya, tapi mungkin Zikrul bisa ngasih semangat, motivasi bagi mereka agar mereka tetap bisa berkarya, karena Zikrul ini juga kan tidak mudah ya, karena Aceh pasca memanas beberapa puluh tahun itu kan juga tidak mudah membangkitkan semangat mereka, dan tidak mudah juga membentuk trust terhadap hasil-hasil pendidikan orang Jawa gitu ya. Tapi sekarang hari ini sudah berhasil, teman-teman di sana juga sudah kondusif, dan Zikrul juga sudah luar
biasa membangun Aceh pada hari ini, dan Aceh alhamdulillah masuk wilayah kuning ya, tidak wilayah merah terhadap COVID Corona. Jadi berarti itu kita bisa agak lebih leluasa lah di Aceh sana. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dapat perkara. Silakan untuk kalimat closing statement-nya. Mungkin bagi kaum muda, Mas. Ya, betul. Muda, ya mungkin dengan perkembangan saat ini, dengan majunya teknologi, dengan majunya media digital, tentunya sebagai kaum muda yang memang melek teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, ya. Dan juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam dunia teknologi maupun dunia media digital ini untuk ke arah yang lebih baik dan lebih positif lagi, dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui ya ide-ide yang memang menuntut kita untuk lebih kreatif lagi ke depan. Oke. Mungkin nanti kalau ada waktu saya mau mengisi beberapa konten di collab Android tadi ya, karena memang kita kan prinsipnya saling sharing, apalagi saya juga, ayah saya orang Aceh juga, dan saya senang kalau membangun Aceh, dan ini luar biasa karena di bangsa kita ini kurang kolaborasi gitu kan. Jadi maju sendiri-sendiri, jaya sendiri-sendiri. Kalau sudah berkolaborasi, insya Allah kita menjadi negara yang lebih besar dan lebih kuat, dan tidak hanya menjadi bangsa yang nyindir saja. Oke, terima kasih Krul, semoga sukses, sehat selalu, dan juga semoga berhasil dengan program-program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.